Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sudah pukul 10 ya? Nah, ya. Oh, sudah 41. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Huha. Buat Bapak Ibu dan teman-teman, di sini bisa membuka soal di Elok. Saya sudah sediakan linknya tadi dan kita sudah bisa melihat satu persatu soalnya. Cuman sebelum itu, silahkan dari Bapak Ibu teman-teman kalau semisal ada pertanyaan dari yang tadi, atau semisal mau review sedikit materi tadi, semisal ada bukti yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi kembali, itu silahkan bisa ditanyakan. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian juga bisa lihat beberapa latihan soalnya. Nanti kita bisa bahas beberapa soal bagi tutorial di sesi ini sampai nanti pukul 11. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu, monggo dari Bapak Ibu dan teman-teman. Sudah yang belum kembali juga bisa masih ada waktu buat tutorial, jadi nggak apa-apa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin sedikit tadi nih ya, di materi tadi, kalau nggak salah tadi ada bagian yang ini belum diberikan buktinya sama Pak Faisal ya, di bagian 5 tadi ya kalau nggak salah. Bentar, yang ini kan tadi buktinya juga belum diberikan sama Pak Faisal ya. Jadi ini bisa digunakan juga, dimasukkan di latihan, bisa dicoba dibuktikan 1, 2, 3, 4. Kira-kira nanti mana yang kesulitan bisa kita bahas di sini. Dan kalau dari latihan soalnya ini ada 12 nomor, itu juga beberapa bisa dibahas di sini. Nanti sisanya kalau misalnya ada yang belum dibahas, bisa dipakai untuk latihan sebelum UTS nanti atau sebelum UAS nanti, supaya nanti bisa lebih terbiasa lagi. Kalau dari yang saya bayangkan seperti itu sih. Nah, buat latihan soalnya ini saya coba kita lihat satu persatu ya. Dari nomor 1, 2, 3 ini sebenarnya beberapa contoh homomorfisme. Oh ya, di sini ada beberapa yang memang homomorfisme dan ada yang bukan. Untuk yang nomor 1 ABC ini semuanya homomorfisme, jadi tugas kita itu adalah membuktikan bahwa dia homomorfisme, kemudian dicek apakah dia mono, apakah dia epi, apakah dia iso, atau bukan tiga-tiganya. Nanti dilihat juga kernelnya dan image-nya kira-kira apa untuk masing-masing fungsi di 1A, 1B, dan 1C. Kemudian yang nomor 2 itu ada yang homomorfisme, ada yang bukan homomorfisme. Jadi bisa dicek manakah yang homomorfisme, mana yang bukan. Kemudian kalau dia homomorfisme bisa dicek apakah dia mono, epi, atau iso. Kemudian dicek juga kernel dan image-nya. Untuk yang nomor 3 juga sama, tetapi kalau yang nomor 1, 2 ini kan kita ambil modulnya atas Z semua. Untuk yang nomor 3 kita ambil modulnya atas beberapa ring yang berbeda. Yang A ini kita ambil ringnya di ring ZX. Kemarin waktu di pertemuan pertama dengan tentang grup dan ring itu sempat disinggung sepertinya tentang ring polinomial ZX. Kemudian di sini ada modul Z2X atas ZX. Yang kedua, yang B ini adalah modul atas ring matriks ukuran 2x2 atas Z, M 2x2Z. Kemudian yang ketiga ini Z pangkat 3, ini berbeda dengan Z sub 3 ya. Kalau Z3 tiganya di bawah itu kan modulo. Kalau Z pangkat 3 ini maksudnya sama dengan Z cross Z. Jadi kalau bisa ditambahkan keterangannya di sini, Z pangkat 3 itu maksudnya
himpunan semua tuple 3 dengan entry-entry-nya semua di bilangan bulat. Untuk yang nomor 4 itu kita sudah membahas kalau grup itu bisa dipandang sebagai Z modul. Nah, di sini kita akan cari tahu kalau kita punya homomorfisme grup, apakah dia merupakan homomorfisme Z modul atau bukan. Berarti nanti dicek aksioma mana yang harus dibuktikan agar dia menjadi homomorfisme modulata Z. Kemudian nomor 5 ini yang nomor 5 saya ambil dari bukunya Bu Sri Wahyuni dan kawan-kawan. Itu ada latihan juga di sana. Di sini saya cuman ambil soalnya aja secara langsung, kata-katanya juga. Di sini didefinisikan fungsi dari Zn ke M dengan definisi FA bar itu AM. Jadi yang bergerak di sini A bar ya, yang M-nya fix. Ketika kita punya fungsi seperti itu, kita lihat apakah dia homomorfisme hanya jika N kali M sama dengan 0M. Berarti yang dibuktikan dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan. Kemudian untuk yang nomor 6, itu ini soalnya sebenarnya ya, kalau di soal aslinya itu langsung buktikan bahwa hom ZM itu isomorfis dengan M. Tetapi di sini saya coba breakdown soalnya. Jadi kita bentuk dulu fungsi dari hom ZM ke M dengan F di home dibawa ke F1. Nah, itu dicek apakah dia homomorfisme dulu. Kemudian setelah dicek dia homomorfisme, dicek apakah dia merupakan isomorfisme. Kalau dia isomorfisme berarti terdapat isomorfisme dari himpunan hom ZM ke M. Artinya kita bisa membuktikan kalau kedua modul tadi isomorfis. Nah, dengan bantuan seperti itu, kita bisa melakukan hal yang sama atau hal yang serupa lah untuk nomor 7. Ketika kita ganti hom ZM jadi hom ZNM, itu di sini kita cek apakah dia isomorfis dengan himpunan S, dengan S-nya didefinisikan seperti ini. Serupa juga dengan nomor 8, itu tapi di nomor 8 tidak ada panduan apa-apa. Kira-kira bisa nggak dibentuk isomorfisme dari hom RM ke M? Homomorfisme Z modul ya di sini. Karena kita tahu hom RM ini di sini hanya sebagai grup abelian ya. Tadi sempat dibahas oleh Pak Faisal. Jadi himpunan hom RM ini merupakan grup abelian. Jadi dia merupakan modul atas Z. Begitu. Ada satu syarat lagi sebenarnya agar dia menjadi R modul, yaitu R-nya harus komutatif. Tetapi di sini kita ambil ringnya sebarang, jadi kita hanya pandang himpunan ini sebagai Z modul saja. Gitu. Untuk yang nomor 9, ini agak tricky sebenarnya, membuktikan bahwa M-nya isomorfis dengan kernel F, O plus image F, ini dengan hint seperti ini kira-kira apakah ada ide pembentukan fungsinya? Nah, itu nanti bisa coba dikerjakan. Kemudian untuk yang nomor 10, 11, 12 sebenarnya ini tipenya sama, yaitu kita menentukan semua bentuk homomorfisme dari suatu modul ke modul yang lain. Di nomor 10 itu kita punya Z3 ke Z. Nah, kemudian di nomor 11 kita punya Zn kuadrat ke Z. Jadi kalau tadi kan Zp ya masih. Zp, kalau di sini Zn kuadrat ke Z dengan N-nya bilangan asli. Kemudian yang nomor 12 ini Ki ke Z. Nah, kalau mengecek semua homomorfismenya itu sebenarnya bisa banyak cara. Bisa kita ambil sebarang homomorfisme, kita lihat beberapa kemungkinan image-nya atau beberapa kemungkinan kernelnya, lalu kita lihat satu persatu, kira-kira kemungkinan bentuk fungsinya seperti apa. Di nomor 10 ini coba saya beri step by step-nya. Jadi kalau kita ambil sebarang fungsi di hom Z3Z, itu kita cek untuk F1-nya dulu. Kalau F1-nya sama dengan 0, di sini 1 di Z3-nya 1 bar ya. Jadi F1 bar sama dengan 0, itu nanti kira-kira bentuk
F A bar untuk sebarang A bar di Z3 seperti apa. Kemudian kalau semisal F1 barnya kita ganti sama dengan 1, itu bentuk F A barnya seperti apa. Itu kalau mungkin terjadi. Kalau tidak mungkin terjadi, mengapa? Kita harus membuktikan. Begitu juga untuk F1 bar kemungkinan yang lain. Apakah F1 bar sama dengan 2 itu nanti akan menghasilkan homomorfisme atau tidak, kita tidak tahu. Nah, nanti dari situ kita lihat kemungkinan bentuk semua homomorfisme dari Z3 ke Z itu seperti apa. Dengan cara yang serupa, kita bisa melakukannya untuk hom Zn kuadrat ke Z dan hom Q ke Z. Jadi nanti bisa dicek, dicoba sendiri untuk nomor 10 sampai 12. Kira-kira nanti apakah ketemu homomorfismenya bentuknya seperti apa aja gitu. Sampai sini sebelum kita membahas satu persatu soalnya atau membahas reviewnya, monggo dari Bapak Ibu teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa open mic saja nggak apa-apa. Kalau semisal belum ada pertanyaan, mungkin dari Bapak Ibu teman-teman kira-kira mau membahas yang nomor berapa dulu? Kalau dari awal sepertinya nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya nanti saya coba membahas yang nomor 1A dulu. Nanti untuk 1B dan 1C bisa dicoba dengan dicoba sendiri ya. Nanti. Dari 1A ya. Oke, tadi yang open mic siapa? Bu Krista Yulita ya? Iya. Iya. Terima kasih, Bu. Nah, kita coba dari 1A dulu. Ini ada ini ya, harusnya setengah Z. Awalnya saya emang bikinnya fx sama dengan 3x, sama seperti yang dibahas, ternyata sudah dibahas oleh Pak Faisal, jadi kita coba ganti setengah Z dengan fx-nya itu adalah setengah x. Kira-kira apakah bisa menjadi homomorfisme modul atas Z atau tidak? Nah, Oke. Untuk membuktikan apakah dia homomorfisme, kita lihat dulu sebenarnya dia sudah merupakan fungsi atau belum. Karena bisa jadi yang diberikan di soal itu bukan fungsi. Tetapi untuk kasus nomor 1, 2, 3 ini, semua sudah dinyatakan langsung kalau 1, 2, 3 itu ABC itu semuanya fungsi, jadi kita tidak perlu membuktikan bahwa itu fungsi. Nanti ada kemungkinan bisa jadi ada dalam soal atau bahkan dalam tugas akhir atau dalam penelitian kita mendapati salah satu bentuk pengaitan yang kita tidak tahu apakah itu fungsi atau bukan. Tetapi kita harus mengecek apakah dia homomorfisme atau bukan. Nah, kalau dalam kasus itu kita perlu mengecek dulu apakah dia fungsi dengan membuktikan sesuai definisi fungsi ya. Untuk setiap untuk setiap elemen di domain kita punya terdapat satu elemen di kodomain. Kemudian ketika kita punya dua elemen yang sama di domain, apakah nanti dipetakan ke hasil peta yang sama di kodomain. Nah, seperti itu. Tetapi di sini kita hanya membuktikan homomorfisme saja, jadi tinggal kita ambil sebarang dua buah elemen di kodomain di modulnya di sini yaitu Z. Diambil sebarang dua elemen di Z, berarti katakanlah A dan B di Z. Kita akan buktikan FA plus B apakah sama dengan FA plus FB. Didapat FA plus B ini sama dengan, kita runut sesuai definisi dulu. Definisinya setengah A plus B, kemudian setengah A plus B ini sama dengan setengah A plus setengah B. Ini alasannya kita sudah tahu ya, karena distributif di sifat bilangan real. Kemudian di sini jadi FA tambah FB. Kemudian untuk aksioma yang kedua, kita berarti tinggal mengambil satu elemen di modulnya dan satu elemen di skalarnya. Kita belum mengambil elemen di skalarnya, tetapi di sini skalarnya udah Z ya. Jadi kita bisa langsung ambil skalarnya, katakan K di Z.
didapat FKA ini sama dengan setengah KA. Nah, ini kita kembalikan dulu ke bentuk K kali setengah A, agar nanti bisa menjadi K kali FA. K kali setengah A itu bisa didapatkan dari setengah KA, ini memang karena sifat bilangan real sekali lagi, karena komutatif, jadi kita bisa bentuk jadi K kali FA. Sifat ini nanti menjadi alasan juga kenapa home RM atas R itu bisa menjadi R modul hanya ketika R-nya itu komutatif. Kalau R-nya tidak komutatif, itu nanti akan bermasalah di aksioma kedua. Nanti bisa diselidiki, teman-teman. Nah, karena sudah terbukti aksioma pertama dan kedua, maka nanti didapat F merupakan homomorfisme modul atas Z. F homomorfisme Z modul. Nah, tugas selanjutnya kita harus mengecek apakah dia epimorfisme atau monomorfisme atau bukan keduanya, bukan ketiganya. Nah, karena kita tidak punya dugaan, dugaan di soal, kita memang perlu menebak sendiri kira-kira dia monomorfisme atau bukan, epimorfisme atau bukan. Nah, itu harus kita duga terlebih dahulu sebelum kita coba membuktikan. Kira-kira dari dugaan Bapak Ibu teman-teman sekalian, F di sini injektif dulu. Injektif atau enggak? Ada yang bisa menebak? Injektif ya. Kenapa injektif? Kita harus buktikan dulu. Gimana cara membuktikan injektif? Itu bisa lewat kernel, bisa lewat per elemen ya. Ada yang mau mencoba? Dari teman-teman Bapak Ibu sekalian? Tadi ini ya, yang open mic Mas Fahri Asad ya? Izin, ini Mas Agus Pras tadi sudah yang untuk lokus 2 ini, apakah sudah mulai mengerucut enaknya yang tiga ini? Oh ya, mohon maaf. Saya tadi salah mengira ya. Mohon maaf. Sorry. Kita coba ya berarti ya. Untuk membuktikan dia mono, itu kita bisa, sekali lagi kita bisa pakai kernel atau bisa pakai per elemen. Jadi buktikan injektif seperti biasa, ambil 2 elemen yang hasil petanya sama. Kita harus membuktikan apakah 2 elemen tersebut sama. Ya. Nah, diambil sebarang 2 elemen di domain, katakanlah A, B, D, Z, yang hasil petanya sama. FA sama dengan FB. Artinya apa kalau FA sama dengan FB? Artinya setengah A sama dengan setengah B ya. Ya, karena setengah A sama dengan setengah B, berarti kita bisa dapat dari sifat bilangan real kalau A sama dengan B. Dengan mengalikan kedua ruas dengan 2 ya. Ya, betul. Bu Sri Rosdiana, terima kasih. Jadi kita dapat fungsi tersebut merupakan monomorfisme. Kalau untuk surjektifnya, dari teman-teman Bapak Ibu sekalian, kira-kira tebakannya dia surjektif atau tidak? Surjektif ya. Kalau kodomenya setengah Z ya, dia surjektif, betul. Tetapi bisa jadi di ke depan kita mendapati F-nya bukan dari Z ke setengah Z, misal Z ke Q begitu dengan fungsi yang sama, dia tidak menjadi fungsi yang surjektif, tetapi di sini kita mendapati dia betul tebakan Bapak Ibu teman-teman tadi bahwa dia surjektif. Bagaimana cara membuktikannya? Kita ambil sebarang 1 elemen di kodomain, kita buktikan bahwa elemen tersebut punya prapeta begitu, punya kawan di domain ya, punya kawan di domain. Berarti kita ambil sebarang anggota di setengah Z, ambil sebarang anggota di setengah Z. Bentuk anggotanya apa di setengah Z? Bentuk anggotanya adalah setengah A untuk suatu A anggota Z. Berarti setengah A itu sama dengan
FA. Karena tadi kita punya A-nya anggota Z, setengah A untuk suatu A anggota Z, berarti setengah A bisa dituliskan sebagai FA. Dengan FA-nya tadi dengan A-nya anggota Z. Berarti kita tahu bahwa fungsi tersebut juga surjektif. Akibatnya dia mono sekaligus epi, berarti dia merupakan isomorfisme. Begitu. Nah, untuk beberapa soal selanjutnya, ini bisa ditebak kira-kira ini injektif atau surjektif. Kalau dari Bapak Ibu teman-teman, tebakannya seperti apa ini? Injektif atau tidak? Tidak. Tidak. Tadi siapa yang open mic tadi? Sebentar. Saiful. Oh, ya. Mas Saiful ya? Oke, tebakannya Mas Saiful, dia tidak injektif. Untuk yang surjektif, ada yang bisa menebak kira-kira dia surjektif atau tidak? Surjektif nggak kira-kira? Oh, ini ada chat ya tadi. Mohon maaf tadi chatnya tidak saya baca dari Mas Hubi. Oke. Kira-kira surjektif atau tidak? Surjektif. Surjektif. Dari Mas Saiful tebaknya surjektif. Oke. Nanti coba dibuktikan sendiri ya. Dari Mbak Khairunisa juga menebak surjektif. Oke. Bisa dibuktikan dengan cara seperti itu tadi. Kalau misal nggak injektif, nanti dilihat juga kernelnya kira-kira berbentuk seperti apa ya. Karena nanti kalau injektif kan sudah pasti kernelnya sama dengan 0. Tetapi kalau tidak injektif, maka kernelnya pasti berbentuk tidak 0. Kira-kira bentuknya seperti apa? Nanti coba dilihat dengan cara dicoba sendiri. Untuk yang C, ini, nah, kira-kira tebakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, injektif atau tidak? Tebakan dulu aja. Injektif. Kalau injektif ya. Tadi siapa? Mbak Caroline. Oh iya. Tebakannya Mbak Caroline berarti injektif ya. Oke. Surjektif atau tidak? Kira-kira dari teman-teman Bapak Ibu sekalian? Tidak injektif? Tidak surjektif. Oke. Bisa kelihatan ya kalau dari tebakannya Mas Saiful tidak surjektifnya kenapa? Nanti kalau tidak surjektif berarti image-nya tidak sama dengan kodomain. Berarti image-nya tidak sama dengan key cross Z. Nanti bisa dicek kira-kira image-nya berbentuk seperti apa. Apakah di sini ada 0, mungkin tebakan kita key cross 0, atau mungkin himpunan yang lain bahkan lebih kecil atau lebih besar dari itu, kan kita nggak tahu. Nah, itu bisa dibuktikan kira-kira bentuk image F-nya seperti apa. Untuk yang nomor 2, ini, nah, untuk yang nomor 2 ini ada beberapa yang bukan homomorfisme, ada beberapa yang homomorfisme. Kira-kira yang A ini, fx sama dengan x kuadrat, kira-kira apakah dia homomorfisme atau bukan? Bukan. Atas Z ya. Tebakan Bapak Ibu teman-teman tadi, saat ini siapa yang open mic? Oh, Mas Fahri ya. Mas Fahri, tebakannya gimana tadi? Bukan seperti itu. Bukan homomorfisme. Oke. Tebakannya Mas Fahri tadi bukan homomorfisme. Oke. Kalau tebakan dari teman-teman Bapak Ibu lain, kira-kira homomorfisme atau bukan? Tebakannya sama ya. Nah, kalau misal membuktikan bukan homomorfisme, berarti kita harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi salah satu aksioma. Gimana caranya? Diperhatikan bahwa terdapat katakan kita tembak dia tidak memenuhi aksioma pertama, semisal dugaan kita pertama seperti itu. Kita ambil 2 elemen, berarti 2 elemen di Z, katakanlah A dan B gitu, yang memenuhi FA plus B-nya tidak sama dengan FA plus FB. Nah, tebakannya Kak Ika Metiza, Kak Atia, dan Kak Desvan juga bukan homomorfisme. Oke. Ada yang mau mengambil salah satu dari Bapak Ibu teman-teman, ambilnya apa? Betul, Mbak Firnusa. Perlu spesifik, tapi spesifik satu aja nggak masalah gitu, A dan B-nya. Jadi cukup ditunjukkan ada 2 elemen yang memenuhi, itu sudah cukup. Kira-kira dari Bapak Ibu teman-teman mau mengambil elemennya berapa ini di Z? Ada yang mau open mic atau tulis di chat?
Kira-kira mau ngambil berapa ini? 2. Oke, Bu Krista Yulitnya ambil 2 ya. 2 di Z, kemudian satu lagi 3. Oke. Nah, ini mengambilnya memang perlu ini ya, hati-hati ya. Bisa jadi kalau kita mengambil kalau lagi tidak beruntung, waktu kita mengambil elemen justru memenuhi. Nah, itu yang kita perlu hati-hati. Kalau kita masukkan 2 dan 3 semisal, kita dapatnya ini F5 ya berarti. Sementara F5 itu sama dengan 25. Kalau kita ambil F2 plus F3, hasilnya adalah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti 4 tambah 9. Sama dengan 13. Berarti dia tidak memenuhi aksioma pertama. Karena dia tidak memenuhi FA plus B sama dengan FA plus FB. Betul, berarti dari Bu Krista Yulita, dari Mbak Khairunisa, dari Kak Tria Lestari, sudah kita dapatkan bahwa dia tidak memenuhi. Berarti dia bukan merupakan homomorfisme. Seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi ada kita mengambil X yang mungkin karena kita kurang beruntung ya, jadi waktu memasukkan malah jadi memenuhi gitu. Bisa jadi, misal kita ambil F-nya, misal kita ambil elemennya 0 semua kan dia memenuhi sebenarnya. F0 tambah 0 jadi F0, jadi 0. F0 tambah F0 juga hasilnya 0. Jadi kebetulan memenuhi. Tetapi memang di sini tugas kita hanya mencari salah satu saja yang tidak memenuhi. Cukup salah satu yang tidak memenuhi itu sudah menjadi bukti bahwa dia bukan homomorfisme. Seperti halnya tadi, soal sebelumnya, dalam membuktikan bukan fungsi yang surjektif, misal, ya kita cukup mengambil satu elemen saja di kodomain yang tidak memenuhi, tidak mempunyai kawan di kodomain. Begitu juga untuk membuktikan dia injektif, seperti yang B, buktikan dia tidak injektif, untuk membuktikan bahwa fungsi yang katakan yang B ya, yang B di sini dugaan kita kan tidak injektif ya tadi. Nah, itu kita bisa ambil 2 elemen yang hasil petanya sama, tetapi 2 elemen tersebut berbeda. Nah, kira-kira buktinya seperti itu untuk yang nomor 2A. Untuk yang nomor 2B selanjutnya, kira-kira kalau dari Bu Krista Yulita, kemungkinan bilangan 0 bisa terpenuhi, tapi sebaiknya ambil yang bukan 0. Nah, betul kata Bu Krista Yulita, karena memang sifat di ini ya, sifat homomorfisme grup itu kan kita juga punya F0 sama dengan 0 kan. Nah, bisa jadi ada contoh yang dia homomorfisme grup, tetapi bukan homomorfisme modul atas ring yang dicari. Bisa jadi seperti itu. Tergantung ringnya apa ya. Jadi, betul kata Bu Krista Yulita, terkadang kita memang perlu mengambil yang bilangannya itu agak lebih aneh gitu. Tetapi yang penting nanti kita cukup tunjukkan bahwa dia tidak memenuhi salah satu aksioma begitu. Nah, kalau yang nomor 2B, kira-kira tebakan teman-teman homomorfisme atau bukan? Di sini ada bentuknya TRA, ini maksudnya trace ya. Trace matrix itu seperti di aljabar linear elementer, itu trace itu adalah hasil dari jumlahan entry-entry di diagonal utama. Di sini ada, saya kurang menuliskan keterangan dengan A-nya ABCD. Nah, di situ nanti kira-kira bisa dilihat, kalau dari tebakan Bapak Ibu teman-teman, apakah dia homomorfisme atau bukan? Homomorfisme. Dari Mas Fahri, Mas Saiful, Mbak Khairunisa juga menjawab homomorfisme, oke. Sepertinya ya. Tapi nanti kita perlu buktikan sendiri ya. Diambil sebarang 2 elemen di domain, berarti matriks A, matriks B, buktikan bahwa dia memenuhi aksioma pertama, kemudian buktikan juga dengan mengambil sebarang skalar di Z, buktikan memenuhi aksioma kedua, gitu. Nah, kalau sudah terbukti homomorfisme, kira-kira dari tebakan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, dia injektif atau tidak? Kayaknya ya Bu ya, dari Bu Krista Yulita kayaknya injektif atau kayaknya surjektif nih Bu. Perubahan pasti akan selalu dicoba. Bila uji cobakan itu. Nah, dari tebakan teman-teman injektif.
Dari Mas Saiful menebak tidak injektif. Oke. Oh, ini ada ini ya, berarti ada dugaan yang berbeda ini. Ada yang menduga injektif, ada yang menduga tidak injektif. Untuk subjektifnya, kira-kira subjektif atau tidak? Dari Mbak Khairunnisa dan Kak Gusti Ayu tidak injektif, oke. Kalau dari subjektifnya kira-kira subjektif atau tidak? Nah, itu bisa dicoba ya, kira-kira dugaannya apakah subjektif atau tidak subjektif. Begitu juga yang C, ketika kita punya fungsinya dari Z pangkat 3 ke ZX dengan fungsinya ABC ke AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini hati-hati karena di sini bukan angka dibawa ke angka, tetapi angka dibawa ke polinomial. Nah, ini kira-kira apakah dia jadi homomorfisme atau tidak? Nah, nanti bisa dicoba. Begitu juga dilihat injektifnya, subjektifnya, kemudian dicari kernel dan image-nya masing-masing. Begitu. Untuk yang nomor 3, ini yang nomor 3A, saya ambil ringnya berbeda, tidak Z lagi, tetapi ZX. Modulnya, satunya ZX, satunya Z2X. Karena kita tahu Z2 itu modul atas Z, berarti kita bisa bentuk Z2X sebagai modul atas ZX. Dengan pembentukan sama dengan ring polinomial dulu itu ya. Nah, di sini kita bentuk fungsinya, polinom AIXI, itu dibawa ke AI bar XI. Jadi koefisiennya saja yang diubah. Nanti bisa dicek apakah dia homomorfisme atau tidak, kemudian injektif atau tidak, subjektif atau tidak. Perlu hati-hati karena tidak semua fungsi yang kita berikan di nomor 3 ini homomorfisme. Makanya saya bilang selidiki apakah dia betul-betul homomorfisme atau bukan. Jadi perlu hati-hati. Kemudian yang B, ini saya ambil fungsinya sama dengan yang nomor 2 tadi, tetapi modulnya atas ring matriks, bukan lagi ring Z, tetapi modulnya atas M 2 kali 2Z. Dengan fungsi yang sama, bisa dicek apakah dia homomorfisme modul atau bukan. Kemudian kalau dia homomorfisme, dicek subjektifnya, injektifnya. Nah, ini perlu hati-hati karena kita punya ring yang berbeda. Jangan-jangan dia bukan homomorfisme. Nah, itu silahkan dicek. Kalau semisal di pembuktian homomorfismenya itu gagal, kita perlu ambil counter example seperti tadi. Kita ambil salah satu elemen yang tidak memenuhi salah satu aksioma. Itu sudah cukup. Begitu. Begitu juga untuk yang C, itu kita punya Z pangkat 3 ke Z pangkat 3 dari ABC dibawa ke CBA. Dalam hal ini, modul kita Z pangkat 3 atas Z pangkat 3 dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri dengan perkalian elemen wise. Elemen wise itu perkaliannya R kali A, S kali B, T kali C. Nanti istilah elemen wise mungkin nanti bakal dipakai lagi di akhir kuliah, nanti mungkin di topik modul atas UFM kalau nggak salah nanti ada terkait elemen wise seperti itu. Nanti coba dilihat. Sampai saat ini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke nomor 4. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke nomor 4. Oh iya, untuk yang nomor 4 ini, mohon maaf ya, di sini nomor 4 saya langsung skip ke yang ini, karena nomor 4 yang aslinya di sini, awalnya saya mau tulis yang ini, tapi waktu saya lihat di materi, saya baru ingat kalau homomorfisme ring itu tidak diberikan definisinya. Jadi kita skip aja untuk yang ini, kita beralih ke nomor 4 yang tentang grup. Itu nggak masalah ya. Di sini nomor 5 hasilnya nomor 4 ya, mohon maaf. Di sini kita lihat R itu apa ini? Oh, mohon maaf, bukan yang ini. Nah, yang ini yang sama dengan yang nomor 4 di sini ya. Di sini kita punya, kita sudah membahas ya di pertemuan sebelum-sebelumnya kalau modul atas G, suatu grup komutatif G, itu dapat dipandang sebagai modul atas Z. Untuk membuktikan homomorfisme F ini, homomorfisme grup merupakan homomorfisme modul,
Berarti ada aksioma yang perlu dibuktikan dong. Aksioma pertama itu adalah yang FA plus B sama dengan FA plus FB. Kira-kira sudah terpenuhi atau belum? Sudah. Sudah dari Mas Saiful. Kenapa sudah? Karena F-nya itu homomorfisme grup. Betul. Jadi karena dia homomorfisme grup, sudah terpenuhi bahwa F-nya itu mengawetkan penjumlahan. Berarti tinggal kita buktikan yang kedua. Berarti kita ambil sebarang elemen di skalar dan satu elemen di modulnya, yaitu skalarnya itu di Z, kemudian elemen di modulnya itu G di G. Kita lihat nanti apakah F K kali G ini apakah nanti sama dengan K kali FG. Nah, itu dilihat berdasarkan definisi definisi operasi skalarnya. Kita lihat nanti. Kira-kira seperti itu sketsa pembuktiannya. Untuk yang nomor 7 di sini ini seperti yang saya bilang tadi ya, buktinya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Tetapi di sini sedikit ini aja, sedikit bocoran, sedikit spoiler kalau ini sebenarnya dengan diketahui bahwa dia fungsi, itu sebenarnya sudah dapat dibuktikan bahwa dia merupakan homomorfisme. Jadi cukup dia fungsi aja sudah bisa dibuktikan bahwa dia homomorfisme. Cukup dengan diketahui fungsi ya, karena di sini bentuk fungsinya kita sudah tahu, kita tinggal buktikan homomorfisme nanti bakal berlaku. Dan setelah membuktikan ini, kita buktikan juga n.m sama dengan 0, hanya berdasarkan fungsi tadi. Itu nggak masalah. Karena sudah kita ketahui dia fungsi, dia homomorfisme, maka kita dapat n kali m-nya sama dengan 0. Bisa juga, bisa jadi di soal yang lain bisa jadi itu tidak diketahui bahwa dia fungsi. Bisa jadi hanya disebut didefinisikan suatu relasi atau didefinisikan suatu pengaitan. Kalau didefinisikannya seperti itu, nah itu bisa jadi kita perlu mengecek dulu apakah dia fungsi atau bukan untuk membuktikan bahwa dia homomorfisme modul. Nah, dalam kasus seperti itu kita perlu cek dulu bahwa dia fungsi. Tidak bisa serta-merta langsung dibuktikan kedua aksiomanya begitu. Oke. Untuk yang nomor 8, ini didefinisikan, kita bisa mengikuti panduan seperti ini. Saya coba bahas sedikit dengan nomor 8. Buktikan homomorfisme modul berarti kita membuktikan dua aksioma tadi ya. Kita ambil sebarang dua elemen di kiri, buktikan memenuhi aksioma pertama. Ambil sebarang FG di home ZZM. Hati-hati di sini yang kita ambil sebarang itu adalah fungsi, bukan angka atau bukan matriks, bukan polinomial, tapi memang kita ambilnya fungsi. Ternyata karena elemen di sini itu bentuknya fungsi kan. Kita lihat untuk sebarang F dan G di sini, karena yang dibuktikan homomorfisme itu V-nya, jadi jangan sampai ketukar. V F plus G apakah nanti sama dengan VF plus VG? Nah, kalau dari soal ternyata kita tahu VF plus G sama dengan F plus G memetakan angka 1. Di sini satunya 1 di Z ya. Ternyata di sini sesuai definisi, kira-kira bisa jadi seperti apa selanjutnya? Ada yang bisa melanjutkan? Nah, kalau dari definisi yang sudah dibahas Pak Faisal tadi, itu F plus G, itu kan didefinisikan sebagai hasil jumlahan peta dari F ditambah hasil jumlahan peta dari G. Jadi, 1 dipetakan ke F1, 1 dipetakan ke G1, jadi hasil peta dari 1 oleh F plus B itu adalah F1 ditambah G1. Ternyata, sesuai definisi juga, kita dapat F1 itu VF, G1 itu VG. Jadi,
Kita dapat aksioma pertamanya berlaku. Kemudian aksioma keduanya, kita ambil sebarang skalar di Z, dan ambil sebarang elemen di domain, kita dapat V KF, ini hasilnya adalah KF memetakan 1. KF memetakan 1 itu sesuai definisi yang sudah dibahas Pak Faisal tadi, hasilnya adalah K kali F1. K kali F1 itu adalah K kali VF. Jadi terbukti dia homomorfisme modul. Kemudian yang B, untuk menunjukkan dia isomorfis, dua himpunan ini, kita harus menunjukkan bahwa V itu isomorfisme. Berarti kita harus tunjukkan surjektif dan injektif. Untuk injektifnya dulu. Kenapa dia injektif? Nah, di sini, seperti yang saya bilang tadi, bisa dengan dua cara ya. Bisa mengambil dua elemen di domain, kemudian buktikan kalau hasil petanya sama, maka dua elemen tersebut sama. Atau bisa menunjukkan dengan kernel. Karena tadi kita sudah mencoba yang pertama dengan elemen, kita coba dengan kernel ya. Saya coba dengan kernel, apakah nanti kernel dari V itu sama dengan 0, dengan nolnya itu 0 di home ya. Hati-hati, 0 di home itu bentuknya apa? Ada yang tahu elemen 0 di modul home ZZM itu bentuknya apa? Fungsi. Bentuknya fungsi, Mbak Caroline ya. Fungsi dari Z ke M, fungsinya didefinisikan berarti dari Z ke M ya, betul? Dengan N-nya nanti dibawa kemana? Dibawa ke 0 semua ya? Dibawa ke 0 semua, betul Mbak Caroline. Jadi dalam hal ini, elemen 0 di home itu adalah fungsi 0, yaitu fungsi yang memetakan semua elemen Z ke 0 di M. Nah, kira-kira apakah betul anggota kernelnya hanya 0 saja? Untuk buktikan seperti itu, berarti diambil sebarang fungsi di kernel, ambil sebarang elemen di kernel maksud saya. Ambil sebarang elemen di kernel. Karena tadi elemennya yang kita bahas itu adalah fungsi, jadi kita bentuk F anggota kernel V. F anggota kernel V itu artinya apa? Berarti VF itu sama dengan 0. VF sama dengan 0 itu artinya apa? Ada yang bisa melanjutkan? Di sini 0-nya di mana ini? Di Z atau di M atau di home? M. Di M ya. Tadi siapa yang open mic? Oh, Mas Kori. Oke. Di sini 0-nya 0 di M ya, Mas Kori, betul. Setelah itu kita dapat VF sama dengan 0M. Ada yang bisa melanjutkan? Kenapa dari VF sama dengan 0M bisa dilanjutkan kemana ini? Jadi F1 sama dengan 0M. Ya, betul Mbak Caroline. Berarti F1 sama dengan 0M. Apa yang terjadi kalau F1-nya sama dengan 0M? Bagaimana dengan anggota-anggota Z yang lain? Apakah betul dipetakan ke M? Didapat. Untuk setiap N di Z, mohon maaf ini tulisannya saya nggak rapi karena saya tulisnya pakai mouse. Jadi didapat untuk setiap N anggota Z, Fn itu sama dengan apa ini nanti? Apakah betul sama dengan 0? Ada yang bisa melanjutkan? Kira-kira gimana? Memanfaatkan N sama dengan 1 kali N gitu, Mas. Nah, kita coba ya. Mas Rehan ya tadi ya? Atau Mas Saiful? Mas Rehan kayaknya. Fn kali 1, oke. Bisa. Karena Fn sama dengan Fn kali 1, di sini kita gunakan sifat homomorfisme. Karena F-nya itu homomorfisme modul, berarti ini sama dengan N kali F1. Nah, ternyata kita bisa menemukan N kali F1 ini N kali 0, hasilnya 0. Jadi kita dapat seluruh N berlaku Fn sama dengan 0. Berarti F itu adalah fungsi 0. 0 di home. Jadi kita dapat kernel V
itu sama dengan singleton null home. Sebenarnya kalau di sini kita membuktikannya kernel V subset null home ya. Cuman karena di sini hanya satu elemen dan kita tahu null home itu ada di kernel V kan. Fungsi null itu kan merupakan homomorfisme juga. Jadi kita sudah tahu singleton null home itu anggota kernel. Jadi cukup dengan buktikan ini saja kita sudah dapat menyimpulkan bahwa kernel V itu sama dengan null home. Terbukti injektifnya berlaku. Sekarang membuktikan surjektifnya var V. Surjektifnya V. Untuk membuktikan surjektifnya var V, berarti sekali lagi kita ambil sebarang anggota image. Kita buktikan, kita ambil sebarang anggota di kodomain, yaitu M-nya. Kita buktikan bahwa terdapat kawan di domain. Untuk setiap M di M, itu kira-kira kawan yang memenuhi apa? Nah, ini agak tricky sih. Memang perlu ide di sini. Teman-teman kira-kira bisa menebak kira-kira fungsi apa di home ini yang memenuhi dia bisa menjadi kawan dari M. Ada yang bisa menebak? Ini idenya sebenarnya bisa diambil dari soal-soal sebelumnya ya. Saya sengaja mengambil dari bukunya Bu Sri Wahyuni, memang idenya bisa diambil dari soal sebelumnya. Mungkin kalau flashback lagi ke soal sebelumnya, di sini ada FA sama dengan AM, di sini ada fungsi dari grup itu bisa jadi homomorfisme modul juga. Nah, itu dari ide-ide seperti itu bisa dilihat apakah kita bisa membentuk fungsi yang serupa. Atau mungkin dari ide-ide selain itu pun nggak masalah. Yang penting kita membuktikan bahwa M itu punya kawan di domain. Nah, ada yang sudah dapat idenya? Kira-kira bentuk fungsinya apa? Fungsi identitas bukan ya? Fungsi identitas, kalau fungsi identitas itu kan berarti dari M ke M ya, Mbak Caroline? Fungsi identitas. Kan biasanya dari himpunan yang sama ya. Kalau di sini yang kita punya itu, kita ingin mencari fungsinya dari Z ke M. Nah, kalau fungsinya dari Z ke M, kira-kira apakah ada fungsi yang memenuhi? Kalau fungsi identitas itu dari himpunan yang sama ke himpunan yang himpunan yang dilihat tuh biasanya himpunannya domain antara domain dan kodomainnya itu sama. Itu kalau fungsi identitas. Ada tebakan lain? Kira-kira fungsi dari Z ke M-nya yang memenuhi seperti apa? Nah, mungkin saya kasih hint aja. Sebenarnya hint-nya itu fungsinya serupa dengan nomor sebelumnya, itu nomor 7. Nomor 7 itu FA bar didefinisikan dibawa ke AM. Di sini fungsinya dari ZN ke M ya, bukan dari Z ke M. Kalau dengan ide yang sama, apakah betul kita bisa membentuk fungsi dari Z ke M yang serupa? Mungkin bisa kita coba ya, mungkin kita bisa bentuknya dari A ke AM. Bukan dari A bar, tapi dari A. Karena elemennya anggota Z ya, A ke AM. Apakah nanti memenuhi dia menjadi kawan dari M? Nah, berarti kita harus cari tahu dulu apakah F ini dipetakan ke M. Kita cek apakah F1 itu hasilnya M juga, karena hasil kawan dari F itu kan di sini F1 ya. Di sini kita lihat apakah F1 itu sama dengan M. Di sini F1-nya sama dengan apa itu? Kalau A dibawa ke AM, berarti 1 dibawa ke 1 kali M. 1 kali M itu hasilnya apa? M juga ya, menurut aksioma modul. Jadi betul dugaan kita tadi, ternyata fungsi yang berikut ini menjadi kawan dari M. Artinya VF, karena tadi VF-nya F1, berarti VF-nya sama dengan M. Terbukti untuk setiap M terdapat F
yang membawa AKM sehingga VF sama dengan M. Sudah terbukti surjektif, sudah terbukti injektif. Akibatnya dia merupakan isomorfisme. Nah, untuk yang nomor 8, kira-kira ada pertanyaan dulu sejauh ini? Oke, kalau belum ada, nanti untuk nomor 9 bisa dicoba. Yang B ini kurang lebih caranya sama, tetapi himpunannya kita ganti ZN, bukan Z. Kemudian isomorfismenya tidak dengan M, tetapi ternyata di sini ternyata kita perlu membuktikan bahwa isomorfismenya dengan S. Dia isomorfis dengan S-nya berbentuk seperti ini. Sebelum dibuktikan isomorfisme, kita perlu menggunakan pertanyaan ini dulu. Memangnya himpunan S di sini modul? Kan seperti itu kan dugaannya. Nah, itu yang saya pasang di soal nomor A. Soal nomor 9A ini kita perlu buktikan dulu kalau S-nya submodul. Soal itu juga sebenarnya ada di bukunya Bu Sri Wahyuni, jadi bisa dilihat. Kira-kira bisa dicek. Idenya kurang lebih sama. Dan memang panduannya mirip dengan nomor 8 ya di situ. Begitu juga untuk yang nomor 10 itu untuk membuktikan ini, coba teman-teman sekalian bisa dicoba kira-kira apakah bisa dibuktikan isomorfisme antara kedua Z modul ini. Perlu hati-hati ya di sini, karena yang di sini ketika kita ambil sebarang F anggota home RRM, F-nya merupakan homomorfisme modul atas R. Tetapi yang kita buktikan sebagai Z modul itu bukan F-nya homomorfisme Z modul, tetapi isomorfisme yang kita buktikan homomorfisme Z modul. Jadi dalam hal ini, kalau kita tadi pakai notasi yang sama ya, var V dari home RM ke M. Nah, di sini yang kita buktikan sebagai homomorfisme Z modul adalah var V-nya, sorry. Apakah V ini merupakan homomorfisme Z modul? Itu yang kita perlu hati-hati. Jangan sampai ketukar antara R modul dan Z modul. Karena F-nya ini dipandang sebagai homomorfisme atas R, bukan homomorfisme atas Z. Nah, di sini perlu hati-hati. Karena nanti kalau kita buktikan sebagai R modul, nah itu bisa jadi tidak memenuhi. Bisa jadi loh ya. Bisa jadi tidak memenuhi. Tapi nanti kita lihat. Yang jelas yang ditanyakan di sini Z modul. Bisa digunakan sebagai latihan apakah dia merupakan homomorfisme R modul atau tidak. Tetapi nanti sepertinya bakal tidak sih. Karena nanti untuk membuktikan ini, home RM sebagai R modul itu nanti bakal gagal di salah satu aksioma modulnya. Ini perlu saya beri catatan ya. Dia bukan R modul. Ini dicoba untuk dibuktikan. Kenapa home RRM itu bukan R modul? Belum tentu R modul maksud saya. Jadi ada syarat tambahan agar dia menjadi R modul seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke nomor 11, 12, 13. Oh, kalau di sini nomor 10, 11, 12 ya. Oke. Yang nomor di sini masih ada nomor 9. Kalau di sini nomor 11 ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada, kita coba lanjutkan. Untuk nomor 11, ini nomor 9 ya di soal aslinya. Nomor 9 ini berarti, nah, ini membutuhkan isomorfisme antara M dan kernel F plus image F. Sebenarnya, di sini isomorfismenya tidak harus membuktikan by definition, tidak harus membuktikan ada isomorfisme dari M ke sana, tetapi bisa juga kalau mau sih, dan memang bisa dibuktikan seperti itu, tetapi kita perlu tahu fungsinya dari M ke sana itu di bawah seperti apa. Jadi kita bentuk V, katakan dari M ke kernel F, O plus image F itu seperti apa. Ini yang kita tidak tahu kan bentuknya seperti apa. Yang jelas kita tahu F, komposisi F itu sama dengan F. Ini sebenarnya saya hanya menerjemahkan yang diketahui sih.
Karena ini emang menggunakan itu. Kita menggunakan sifat F, komposisi F sama dengan F, itu sebenarnya sama saja ketika kita bilang untuk setiap M berlaku Fm sama dengan FFM. Karena ini kan bentuk komposisi ya, bentuk komposisi F, komposisi F begitu. Nah, ini bisa dicek dengan sifat ini, apakah kita bisa membawa M-nya ini ke suatu elemen kernel F ditambah satu elemen di image F. Nah, itu saya sarankan sebagai latihan ya. Dugaannya hanya di sini saja. Kita gunakan semua sifat di homomorfisme bisa dimasukkan kira-kira yang cocok var-v-nya seperti apa. Untuk nomor 2-nya satu tipe ya, kita mencari bentuk seluruh homomorfisme yang mungkin. Di sini memang soal aslinya di bukunya Atkins itu adalah home key Z itu bentuknya seperti apa, tetapi saya coba memberi contoh soal untuk ring yang lain yaitu Z3. Untuk yang Z3 ini panduannya adalah kita ambil sebarang homomorfisme, kemudian kita cek bentuk yang mungkin dari F itu seperti apa. Mengeceknya bisa dari image-nya, kemudian bisa dari kernelnya, bisa dari hasil petanya, apapun kemungkinannya bisa kita cek satu-satu. Nah, di sini ketika kita ambil sebarang F, katakan di situ, semisal dengan cara yang kernel tadi ya, kita bisa bagi kasus. Jika kernel F sama dengan 0, maka nanti bentuk F-nya seperti apa. Jika kernel F-nya sama dengan, katakanlah di sini, karena di Z3 ya, kalau semisal kernel F-nya sama dengan Z3, maka nanti, F-nya sama dengan apa, yang di sini maka F-nya sama dengan apa, kan kita bisa cek per kasus, begitu. Di sini yang saya cek adalah F1-nya. Kalau F1-nya sama dengan 0, maka nanti FA untuk sebarang A itu bentuknya apa. Dalam hal ini karena anggota Z3 ya, jadi 1 bar dan A bar. Kemudian cek lagi, ketika F1 barnya sama dengan 1, maka FA barnya sama dengan apa. Cek lagi, ketika F1 barnya sama dengan 2, maka FA barnya sama dengan apa, dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah memberi hint, kalau misal F1 bar sama dengan 0, maka kira-kira bentuk FA barnya seperti apa. Untuk kasus pertama dulu. Untuk F1 bar sama dengan 0, itu kira-kira ada yang bisa melanjutkan? Bentuk FA barnya sama dengan apa? FA bar sama dengan A dikali F1 bar. FA dikali 1 bar, oke. Dugaannya Mbak Caroline seperti itu. Kita bisa coba ya, kira-kira hasilnya seperti apa? Kita masih belum tahu kan ini, FA kali 1 bar. Oh, ternyata karena F-nya homomorfisme Z modul, di sini ada tandanya atas Z, jadi bisa keluar A-nya sebagai bilangan bulat, jadi A kali F1 bar. Betul ternyata dari dugaannya Mbak Caroline, hasilnya adalah A kali 0, jadi 0. Berarti kita dapat F di sini merupakan homomorfisme 0 ya. Kita dapat satu bentuk homomorfisme. Kita coba kasus lain. Untuk F1 bar sama dengan 1, kita dapat FA-nya sama dengan apa. Tetapi bisa jadi ada kasus yang tidak mungkin terjadi. Itu kita nggak tahu kan kasus yang mana. Di sini saya coba tuliskan untuk kasus kedua, apakah mungkin berlaku? Jika berlaku, tentukan FA barnya seperti halnya kasus pertama. Jika tidak, maka buktikan bahwa tidak mungkin berlaku. Nah, sebenarnya kalau dari dugaan teman-teman, dia bakal mungkin berlaku atau tidak? Kira-kira ada yang bisa menebak? Tebakan dulu aja, tebakan dulu. Kan memang dari awal kan ditebak dulu kan, nggak masalah kalau tebakan itu salah atau benar. Kan kita belum buktikan. Kalau kita belum buktikan, nggak masalah kita tebakannya betul atau salah. Yang penting nanti ketika kita membuktikan, kita bisa membuktikan dengan runtut gitu. Ada yang bisa menebak, teman-teman? Mungkin yang belum kelihatan ya tadi, ada Pak Zakaria, ada Mbak Aulia, Mbak Listra,
Mas Tasnim, ada Mbak Bu Merita, ada Mbak Eca, kemudian Mbak Maya, ada Mas Lutfan, Mbak Alenia, Mas Gabriel, Mas Theo, Mas Chandra, Bu LK, Mas Faris. Izin bertanya. Ya, monggo. Itu untuk yang pemfaktoran dari A bar jadi A kali 1 bar itu berlaku untuk semua A bar ya? Elemen Z3. Terima kasih Mas Lutfan. Kenapa A barnya sama dengan A kali 1 bar? Itu kita lihat dari Z3 ketika kita pandang sebagai Z modul. Kalau dia kita pandang sebagai Z modul, modul atas Z ya, dengan A-nya anggota Z, satu bar anggota Z3, A kali 1 barnya itu hasilnya apa? Kalau kita pandang Z3 sebagai Z modul, kan itu hasilnya adalah 1 plus 1 plus 1 sebanyak A kali kan? Karena kita bisa pandang seperti itu, nanti hasilnya adalah A bar, sesuai penjumlahan di Z3. Di sini A bar itu, kalau misal A-nya lebih dari 3 katakan kita dapat hasilnya 5 bar. Itu kan sebenarnya sama dengan 2 bar. Jadi sebenarnya bentuk A bar sama dengan A kali 1 bar itu sebenarnya berlaku untuk sebarang bilangan bulat gitu. Karena kita memandang Z3 sebagai Z modul dengan operasi skalarnya kita sudah lihat tadi di nomor 4 kalau nggak salah ya. Nah, operasi skalarnya seperti ini. Itu Mas Lutfan. Sudah menjawab? Sudah, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas Lutfan. Kalau ada pertanyaan lagi silakan bisa open mic. Sebelum nanti ini soal terakhir ya yang kita bahas. Untuk dua soal berikutnya kan tipenya sama nih. Nah, kalau dari dugaan F1 bar sama dengan 1 itu sebenarnya di sini ternyata hal seperti tidak mungkin terjadi. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa lihat kalau F1 bar yang sama dengan 1, apa yang terjadi dengan F0? F0 bar ya, F0 bar. Seharusnya F0 bar itu sama dengan 0. Karena sifat di homomorfisme modul ya, sama dengan 0 kali F1 bar begitu. Karena kan ini F0 kali 1 bar ya, sama dengan yang atas ya. Jadi hasilnya 0. Tetapi ketika kita lihat F3 bar, nah ini ada hubungannya sama Mas Lutfan tadi. Kalau 3 bar dan 0 bar itu kan di Z3 hasilnya sama. Tetapi kalau kita pandang di sini, ternyata hasilnya adalah 3 kali F1 sama dengan 3. 0 tidak sama dengan 3 di Z. Di sini kita lihatnya di Z setelah kita hitung. Berbeda dengan di domain, di sini domainnya Z3, di sini kita lihatnya di kodomain sekarang. Karena sudah hasil peta kan. Ternyata hasil dari F0 tidak sama dengan F3, padahal 0 sama dengan 3. Berarti dia tidak menjadi fungsi. Akibatnya terjadi kontradiksi di sini. Terjadi kontradiksi, jadi tidak mungkin terjadi F1 bar sama dengan 1. Bisa dicoba untuk sebarang bilangan tak nol yang lain, itu tidak mungkin berlaku. Untuk F1 barnya itu sama dengan bilangan bulat tak nol. Maka nanti bisa diteruskan akan terjadi kontradiksi. Karena terjadi kontradiksi, maka satu-satunya fungsi yang mungkin adalah di kasus pertama. Di kasus pertama yaitu fungsinya homomorfisme 0. Akibatnya yang kita dapat hom Z3Z itu hanya memiliki satu elemen, yaitu satu elemen tadi adalah fungsi 0 saja. Jadi singleton 0 hom. Bahwa sudah kita dapat jawabannya hom Z3Z itu hasilnya singleton 0. Dengan cara yang sama, nanti kita lihat untuk Zn kuadrat Z dengan n-nya bilangan prima bisa kita cek. Untuk bilangan sebarang pun bisa dicek apakah nanti betul hom ZnZ itu sama dengan 0 hom. Untuk yang hom QZ itu bisa kita cek dengan cara yang serupa, bisa dicek dengan cara yang lain tidak masalah.
karena ini bentuknya agak berbeda. Tetapi nanti kita bisa lihat apakah betul dia bentuknya hanya 0 saja atau apakah ada kasus lain. Nah, itu nanti diserahkan sebagai latihan supaya nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa mencoba. Oke, sebelum kita akhiri tutorial hari ini, apakah ada pertanyaan? Bisa di kolom chat, bisa disampaikan di sini, nggak masalah. Kalau nggak salah di Elok kayaknya sudah ada ini ya, sudah ada kontak email, itu bisa dikontak lewat email. Ya, bisa lewat email, nggak masalah. Kalau nomor HP nggak ada ya Pak Uha ya? Kalau nggak ada berarti lewat email aja kalau begitu. Mungkin mau tanya Mas Musa. Iya Mbak Caroline ya? Ya, monggo Mbak. Untuk yang nomor 8 tadi. Nomor 8. Nomor 8 yang ini ya? Home RM sama dengan M. Atau nomor 8 yang... Oke. Itu berarti untuk F-nya di home RM itu harus dikonstruksikan dulu atau bagaimana untuk ke V-nya? Kita perlu mengonstruksi V-nya sendiri karena di sini tidak diberikan dugaan di soal ya V yang memenuhi. Jadi kita perlu konstruksi sendiri. Kira-kira sebarang F di home itu akan dibawa ke anggota M yang mana? Gitu, Mbak Caroline. Sudah menjawab? Oh ya, berarti konstruksikan dulu F-nya, kemudian baru ke V-nya ya, Mas Musa? Untuk F-nya ini sebarang ya. Jadi kita perlu membawa sebarang F ini dibawa kemana gitu. Seperti halnya yang nomor 2 nomor sebelumnya, yaitu di sini V-nya dikonstruksi dari F ke F1. Di sini F-nya sebarang, kita tidak tahu bentuk F-nya apa, tetapi kita mengonstruksi V-nya. Jadi yang dikonstruksi V-nya ya, V-nya itu membawa dari F ke F1. Nah, kira-kira untuk yang di nomor 2 nomor selanjutnya ini dilihat apakah kita bisa mengonstruksi fungsi dari home ke M. Berarti kan kita membawa sebarang fungsi ke sebarang elemen di M. Tapi sebarang elemen di M kita perlu konstruksi sendiri apa itu. Gitu. Oh iya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Caroline. Ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin Pak Uha juga bisa menanggapi nanti. Izin tanya, jika ketika ada pertanyaan lanjutan terkait latihan soal, misal minta koreksi hasil pekerjaan latihan, itu bisa ditanyakan lewat apa nggih Pak? Baiknya seperti email atau WA atau bagaimana untuk dapat feedback hasil coret-coretnya? Bagaimana Pak Uha? Nah, itu pertanyaan menarik ya. Kemarin sempat ini juga kan didiskusi dengan pengajar yang lain. Jadi seperti Bu Indah lah. Bu Indah kan kemarin sempat ngasih ini ya beberapa pertanyaan kan. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan feedback bisa kirim ke emailnya beliau. Atau opsi lain juga bisa ini. Kalau misalkan ingin ngirim apa? Jadi kemarin sudah kesepakatan. Jadi silahkan bisa dikirim ke email. Jadi di Elok itu kan sudah ada list dosen pengampu dan tutornya. Jadi ada alamat emailnya di situ. Nanti bisa dikirim untuk mendapatkan feedbacknya. Mungkin itu paling ini ya, paling aman untuk semuanya. Karena tidak semua dosen itu prefer untuk di chat langsung untuk memberikan feedback. Itu yang jadi masalahnya. Jadi ya bisa dikirimkan lewat email, itu menurut saya paling enak. Sama-sama nyaman lah. Jadi itu saja. Oh iya, emailnya saya cek di Elok sebenarnya sudah ada. Jadi terima kasih banyak Pak Uha atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Uha sudah memberi pencerahan juga ke saya. Oke, berarti nanti saya lewat email. Terima kasih Pak Uha. Terima kasih Mas Rehan, pertanyaannya sudah terjawab dari Pak Uha, dari Mas. Oh ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, berarti sudah menjawab. Ada pertanyaan dulu sebelum diakhiri? Kalau tidak ada, tadi beberapa soal yang belum dibahas bisa dicoba sendiri untuk latihan. Juga buat ini ya, karena buat latihan membuktikan kan memang untuk membuktikan runtut kan kita perlu mencoba sendiri, ditulis sendiri di kertas, kemudian
kira-kira dicoba apakah bisa terpenuhi atau tidak, terbukti atau tidak, seperti itu. Sebelum diakhiri, ini nanti dari ini, oh ya, harusnya Pak Uha ya. Kalau begitu, terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian atas perhatiannya. Pertemuan selanjutnya berarti hari Senin ya, Pak Uha? Iya. Oke, Baik, Pak. jadi terima kasih untuk Mas Musa ya, dan Bapak Ibu semuanya.